kalau menurut saya apapun vaksin itu ya Cina ya apa gitu ya itu baiklah karena memang itu satu-satunya melawan pandemi kan kita belum punya obat yang ini ya jadi pandemi itu dan juga mungkin harus double wajib kalau di sini itu ya yang saya hargai di sini ya saya jalan itu hanya satpam aja satpam di depan bank dia lihat saya cuma satu nggak boleh masuk gitu. Nah kalau Indonesia saya tegur gitu pasti satpamnya dibully kan begitu ya. Jadi orang Indonesia mohonlah jangan begitu ya. Kasihan itu ya. Ya, Jadi ya. disiplin sekali. Kita ditegur oleh hanya satpam di depan bank, toko itu mereka kesadarannya cukup tinggi. Tapi di kota ya di kota 5 saya kurang tahu tuh kalau katanya sih di sana ada juga yang di hutan gitu tidak pakai tapi kan mungkin di hutan kan nggak terlalu ini ya. Baik, Ibu, terima kasih. Kita langsung ke Niko Simamora. Silakan. Oke, saya bacakan. Izin bertanya Ibu Dubes, ada berapa musim di Peru dan Bolivia? Kapan waktu terbaik untuk bisa melakukan perjalanan ke Peru dan Bolivia? Oke, jadi musim di Peru itu subtropis ya. Kalau Ekuador dia sama dengan Khatulistiwa kita di bawah. Nah Peru sama dengan Australia dengan Chili jadi hampir sama. Mereka dengan Eropa punya 4 musim tapi beda. Kalau sekarang musim panas di Jerman atau di Eropa atau di Amerika kita lagi musim dingin. Jadi musim dingin itu mulai bulan Juli sampai September, nanti Oktober nanti mulai spring gitu ya, musim semi, nanti Desember sampai April, Maret April itu musim panas gitu, nanti April ke Juni mulai musim rontok. Jadi kalau kita seperti di Bali itu kan bulan Desember kita kedinginan ya, kepanasan mungkin ya. Dingin ya, kepanasan karena itu adalah angin panas dari Australia yang datang ke Bali. Nah, itu kita juga sama. Jadi pada saat kita lagi sekarang ini saya musim dingin ya itu sebenarnya dinginnya tidak dingin sekali sih hanya chilly kan jadi istilahnya 17-18 derajat gitu ya tapi kekurangannya karena di sini tidak punya heater tidak punya pemanas kalau di Jerman kan pemanas meskipun dia minus gitu ya. Nah itu kalau di kota 5 gitu. Cuma kalau kita ke pegunungan bisa di Huaraz misalnya itu bisa -2 atau di Bolivia bisa -13. Jadi Bolivia Peru sama seperti itu. Musimnya 4 tapi karena di hotelnya atau di rumah itu tidak ada pemanas kita harus beli pemanas portable gitu ya dan sangat lembabnya yang membuat makin dingin bisa 75-90 lah humidity-nya. Untuk lihat Machu Picchu bagusnya memang antara Juli sampai Oktober karena pada saat Juli itu musim dingin di 5 di pegunungan itu dia cerah gitu loh. Karena kalau nanti pada saat musim panas di 5 itu bulan Desember sampai Maret itu dia hujan di pegunungan gitu. Baik, langsung kita ke Bahrudin. Saya bacakan terkait syarat vaksinasi orang asing yang masuk ke Peru dan Bolivia. Apakah harus menggunakan jenis vaksin tertentu ataukah semua jenis vaksin COVID-19 bisa digunakan? Yang kedua, terkait kerjasama di bidang pendidikan di sana, apakah ada kerjasama antara Indonesia dan Peru atau Bolivia terkait pendanaan beasiswa mahasiswa antara kedua negara, baik itu dari Indonesia ke sana atau sebaliknya? Terakhir, terkait penduduk asli di sana, apakah ada perlakuan rasis dari mereka terhadap orang asing pendatang atau mungkin terhadap orang Asia dan Muslim? Mengenai vaksin, tidak seperti di Eropa yang mulai ada paspor vaksin dan vaksinnya vaksin yang buatan Eropa dan Amerika yang boleh masuk. Kita bahkan di Indonesia kan Pak Luhut bilang masuk mall harus vaksin ya, di sini belum sampai ke situ. Tapi kalau ke Peru 72 jam sebelumnya itu harus divaksin. Atau juga sama sih di Indonesia mau dioperasi, mau diperiksa itu kita harus di PCR gitu ya. Nah kalau masuk ke Peru juga harus divaksin, tapi tidak ada harus vaksin ini, vaksin itu semua masih. Karena mereka juga pakai Sinovac kan dari Cina ya. Juga AstraZeneca, kemudian Pfizer, Moderna juga. Dan bahkan waktu pertama kali program vaksin itu belum dibuat, maksudnya belum besar-besaran lah di Peru, hampir 60.000 orang Peru tuh pergi ke Amerika untuk cari vaksin. Karena mereka ingin divaksin. Iya, jadi waktu itu Amerika tuh
kebanjiran turis dari Peru untuk mereka vaksin. Mereka kesadarannya cukup tinggi karena mereka tahu vaksin itu adalah yang membuat turunnya pandemi. Terus kemudian kerjasama pendidikan, tadi memang sudah ada kerjasama pendidikan, namun hanya baru di tingkat Kemlu. Jadi hanya diplomat Peru yang ke Indonesia untuk ikut pendidikan 3 minggu. Kalau antara universitas belum ada secara MOU. Berarti belum ada Ibu. Nah, namun kan kami tugasnya kan mempromosikan. Jadi kita ada Dharma Siswa sejak 2016 kalau nggak salah. Sudah ada 17 orang Peru yang pergi ke Indonesia untuk ikut Dharma Siswa. Bahkan sekarang masih ada 1 orang yang dapat S2 dari Universitas Trisakti untuk belajar pariwisata atau kuliner Indonesia. Sudah banyak, setiap tahun selalu paling sedikit ada 1 ikut Dharma Siswa. Bahkan kita punya program bahasa ya, itu yang dikelola oleh Pak Arvin. Itu dulu biasanya kalau kita di kelas cuma 13-14 orang, begitu masa pandemi itu yang mendaftar kelas bahasa untuk BIPA penutur asing itu sampai 600 orang. Bayangkan, orang Peru yang ada di Prancis, di Jerman itu juga mendaftar ikut, cuma karena guru kita terbatas. Nah, salah satu gurunya adalah orang Peru yang lulusan Dharma Siswa itu. Jadi ya dulu kita malah juga ada orang yang bisa menari gitu ya, tapi sekarang kita buat jadi memang kerjasama pendidikan secara umbrella-nya belum ada untuk universitas, namun misalnya kita bisa bantu selain Dharma Siswa pernah ada kita program memperkenalkan waktu itu mengenai sejarah Indonesia. Ininya kita undang dosen dari UGM gitu loh cerita. Jadi bisa sih kita makanya nanti dengan Pak Arvin karena waktu itu juga ada pertanyaan ingin tukar-menukar mahasiswa atau tukar-menukar dosen gitu. Itu ada beberapa universitas yang menawarkan tapi memang mereka belum dengan Indonesia sih. Cuma kan orang Indonesia belum mau sekolah di sini karena masih bahasa Spanyol ya. Jadi, ya seperti di Jerman kan harus bahasa. Ya, cuma tapi S2-nya masih ada bahasa Inggris ya. Nah, perlakuan rasis seperti misalnya di Indonesia itu anti sekali dengan Cina ya. Sebenarnya di sini tambang tuh juga kan ini terkenal tambang, kemudian juga khasnya investor Cina itu adalah kalau mereka mengadakan investasi dimanapun aja, itu mereka biasanya pekerjanya itu dari mereka. Jadi saya suka lihat di pesawat itu juga ada orang Cina ke Bolivia atau itu cukup banyak. Mereka sebenarnya juga tidak suka yang orang Cina, tapi karena mereka generasinya sudah juga bertahun-tahun juga di sini, jadi mereka tidak bisa mengetahui apakah itu Cina asing atau Cina yang mereka keturunan karena bahasa mereka berbahasa Spanyol juga. Jadi dan misalnya saya Muslim, saya merasa dibandingkan saya di Jerman gitu ya, di sini lebih aman pakai kerudung di Peru. Pertama karena kita kulitnya sama, kulitnya kita kan sama-sama coklat ya, mereka sangat friendly gitu. Karena aslinya makanya presiden sekarang kan kulitnya juga berwarna. Mereka tidak suka yang berputih karena putih itu kan kayak kolonial gitu ya. Tapi itu rasisnya di sini adalah mereka saya masih lihat yang putih itu umumnya lebih kaya orangnya ya, orang berduit lah ya, karena mereka merdeka dari orang. Kalau kita kan dulu orang Belandanya diusir ke Belanda, kalau di sini masih tetap di sini merdeka oleh orang Peru yang keturunan Spanyol dan mereka menguasai keuangan gitu ya. Kita pakai kerudung, di sini ada masjid meskipun penduduknya cuma 2.000 masjid, hanya di 1 di 5 atau di Tacna ada 1. Ya itu juga tadi saya bilang yang gereja juga ada Katolik, Protestan lebih sedikit, lebih banyak, tapi tidak ada rasis terhadap orang asing, juga terhadap agama itu karena nggak boleh ya, dan mereka lebih friendly sih. Saya merasa lebih friendly di Peru daripada pada saat saya di Swiss atau di Jerman ya. Mereka kan lihat kulit kita, nanti sangka orang Vietnam atau orang apa lah begitu. Oke, ini itu ya. Langsung kita ke Eni yang ada di Stuttgart, Jerman. Silahkan menyalakan video dan audio. Ya, terima kasih Mbak Gana. Dengar suara saya nggak pakai mikrofon. Oke. Terima kasih Mbak Gana kesempatannya. Ibu Dubes, terima kasih. Pak Arvin, tidak ada tempat. Terima kasih juga dikasih kesempatan untuk bertanya. Tadi saya perhatikan ada Cooperation Agriculture, Ibu. Apakah itu sudah ada job ordernya untuk CPMI, Bu? Soalnya kalau kita lihat dari BP2MI kan belum ada yang kerjasama atau yang supply ke 5 untuk job ordernya. Apakah itu sudah ada? Untuk pendidikan kayaknya tadi sudah ada yang bertanya, jadi saya tidak bertanyakan lagi. Ya, ini salah satu yang bekerja sama
pertanian itu belum terwujud. Sebenarnya mereka sudah membentuk working group dan Indonesia yang harus jadinya host gitu ya. Tapi nah ini satu kendala, terus terang mohon maaf, mereka, saya mau bilang pemerintah atau gimana ya. Misalnya pariwisata, mereka belum melihat Amerika Latin sebagai potensi. Mereka cuma melihat Jerman, Prancis, Belanda, Inggris gitu ya, Amerika dan mungkin Cina. Amerika Latin itu tidak dilihat, masih dilihat sepintas gitu ya. Karena memang cuma 2.000 orang, jadi kurang banyak. Beda kan kalau dari Eropa kan setahun tuh 167 orang, 180.000 ya. Jadi mereka dilihat potensi. Jadi nah juga di bidang pertanian, kerjasama itu pertanian dianggap dengan Peru masih belum penting gitu. Padahal saya melihat itu sungguh-sungguh maju pertanian di sini karena mereka bisa mengekspor ya blueberry, asparagus, orange, cabai, quinoa, semua itu karena mereka tergantung dari situ. Mereka cukup maju gitu cara. Misalnya saya lihat kalau kita kan menyiram pohon itu kan di akarnya. Kalau mereka membuat bulatan, terus yang siram air itu di lingkaran pohon itu. Katanya nanti jadi mereka lebih akarnya lebih banyak yang kena airnya gitu kan. Cara-cara mereka punya 4.000 spesies mengenai kentang. Ada kentang di Spanyol, ada kentang di Belanda, itu aslinya adalah dari Peru ya. Kemudian mereka punya karet, punya quina dan juga sama ya buah-buahan cukup bagus lah. Jadi pertanian, perikanan sebenarnya kita perlu share juga dengan Peru ya, belajar juga. Tentu mereka di sini ada kekurangan, tapi ya sebagai negara berkembang mungkin harus juga belajar. Karena kalau kita belajar dari negara maju kan teknologinya cukup tinggi ya, harusnya sesama negara berkembang lah. Baik, langsung kita ke Aceh, ada Farisa. Ya, terima kasih. Dubes, saludos Ibu Dubes. Buenas noches, Peru. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Pertama mengenai jalur penerbangan Ibu. Saya masih bingung dengan jalur penerbangan ke sana. Tadi apakah dari Jakarta kalau kita lewat Samudra Atlantik itu Jakarta, Amsterdam, apakah langsung ke Peru atau tadi saya dengar balik lagi ke Malaysia? Saya masih bingung. Kemudian kalau dari timur Jakarta, Australia melewati Samudra Pasifik, apa langsung ke Peru atau mohon beri penjelasan lebih lanjut, masih bingung mengenai jalur penerbangan. Terus Ibu yang kedua, bagi warga Indonesia atau traveler, backpacker yang sudah tiba di Peru, apakah harus melapor gitu ya? Harus melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Peru supaya lebih aman dan ada perlindungan gitu. Kalau memang harus melapor, mohon diberitahu alamat kedubesnya di sana gitu Ibu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Kota Lima itu kan ada kawasan distrik ya, Barranco. Mungkin Ibu pernah dengar Barranco dan Miraflores. Itu kan kawasan distrik. Itu sebenarnya bagian dari Kota Lima atau beda gitu ya. Terus kalau kita ingin jalan-jalan di sekitar Barranco, Miraflores itu apakah ada kendaraan khusus bagi traveler Indonesia? Misalnya kalau di Indonesia itu ada angkot. Kalau di Peru gimana? Apakah ada mobil angkutan khusus ya supaya kita bisa keliling-keliling kota gitu misalnya. Terus saya juga ingin tahu tuh mengenai kawasan namanya tuh San Juan de Lurigancho. Ibu mana dengar nggak? San Juan de Lurigancho dan Manggomarca itu apakah jauh dari Kota Lima? Saya masih penasaran dengan wilayah itu. Silakan Ibu Dubes untuk jawaban dari Farisa. Kalau jalur penerbangan, ini pengalaman saya dulu ya. Saya biasanya naik KLM. KLM itu 12 jam setengah, dia dari Lima langsung ke Amsterdam, 12 jam setengah. Kemudian transit 5 jam, hampir 5 jam. Terus pergi lagi langsung ke Indonesia harusnya. Namun dia transit lagi mungkin untuk bensin ya, bensin bukan maksudnya fuel gitu ya. Jadi dia ke Kuala Lumpur dulu. Dia ke Kuala Lumpur hanya 1 jam boleh turun sih. Jadi dia mengisi minyak gitu ya. Kemudian langsung ke Jakarta. Itu berangkatnya malam sampai di Jakartanya juga jam 7. 12 jam setengah kali 2 tambah 5 jam. Terus dengan perbedaan ini jadi 34 jam. Hanya harganya memang paling mahal. 2.800, ada yang 3.200 tergantung ininya ya. Apa lagi musim atau lagi. Karena memang itu yang paling cepat. Nah yang kemarin karena saya sudah pesan tapi dalam tiba-tiba kan tutup KLM ya. Dia tidak pergi ke Amerika Latin dan termasuk Peru karena pandemi waktu itu cukup tinggi. Saya dalam seminggu itu saya cari Qatar. Qatar saya pergi naik Latam dulu ke Brazil, ya 5 jam.
kemudian saya 3 jam transit, kemudian dari Brazil, Sao Paulo ya, saya langsung ke Doha, itu kan 10 jam gitu ya, perjalanannya 10 jam kira-kira gitu ya. Itu transitnya juga 3 jam dari Doha langsung ke Jakarta. Qatar pesawatnya enak, menyenangkan dan murah, 1.400, ada 1.600 kalau kita beli tempat duduk mungkin 1.800 ya. Tapi saya lihat kalau agak di belakang itu 1.400, tergantung ininya, musimnya. Karena waktu itu pada saat saya kembali, perjalanan dengan Qatar itu di Sao Paulo-nya nanti kalau ke Peru itu transitnya 7 jam. Tapi sih mungkin kalau blogger atau traveler nggak ada masalah ya, 7 jam. Cuma kemarin kan sampai sekarang masih tertutup untuk Brazil, sehingga waktu sampai di Brazil kemudian pesawat saya dilewatin ke Chili, jadi ada tambahan harga lagi Chili dan kemudian Peru gitu. Tapi buat saya ke Chili nggak ada masalah karena saya jadi tidak 7 jam di Sao Paulo, jadi lari bahkan pesawat koper saya ketinggalan gitu ya. Jadi saya pengalaman. Tapi staf saya ada yang pakai Turkish Air, dia ke Panama, cuma tidak enaknya transit di Panama 13 jam, baru malamnya langsung ke Turki langsung, Turkinya Istanbul ya, langsung ke Jakarta, atau ke New York dengan Qatar, atau Miami, atau nanti ada juga mau pesawatnya apa dengan lewat yang murah itu katanya ada yang 1.100, 1.200, itu lewat Tokyo atau nanti ke Korea gitu. Jadi kalau blogger pasti tahu ya, cari-cari jalannya mungkin bisa ada. Tapi memang kenapa KLM mahal itu adalah karena dia paling straight, paling safe, pesawatnya satu gitu. Kalau yang lain-lain mungkin kan harus ganti ya, LATAM, kita baru Doha gitu. Kemudian itu jalur penerbangan ya. Kedutaan besar sebenarnya kita Kemlu mengeluarkan namanya Safe Traveler. Safe Traveler ininya ya, HTTP-nya berapa? Itu sebenarnya tidak perlu ke kedutaan. Jadi dengan kita mempunyai download Safe Traveler, Ibu bisa langsung melapor kepada kita tanpa harus datang ke KBRI. Kenapa kita lapor? Sebenarnya memang meskipun kita pergi 2 minggu atau seminggu atau berapa hari, melapor diri itu sangat penting karena banyak kan orang Indonesia yang suka kehilangan paspor, kehilangan atau kecurian. Jadi penting sekali sih sebenarnya, itu bagus kalau ada apa-apa ya untuk menjamin keselamatan. Apalagi Peru juga kan orang, atau kayak Brazil itu kan kejahatan ya, kejahatan copet gitu masih ada ya, banyak yang dicopet tuh HP atau apa gitu. Tapi jangan putus asa sih, sebenarnya aman-aman saja. Kalau distrik Barangko Miraflores itu sebenarnya masih di Kota Lima. Jadi ini seperti apa ya, Jakarta Selatan, Jakarta ini. Miraflores, Barangko, sama San Isidro adalah daerah yang paling bagus di Lima gitu ya, paling aman, paling bagus, banyak orang bulenya di situ. Selebihnya ada keluar itu kita mesti hati-hati gitu aja sih. Hati-hati HP, jangan pakai perhiasan gitu ya. Ini tempatnya dan angkutannya ya, di sini kita banyak staf. Ada beberapa staf saya nggak punya mobil, kita ada Uber, kalau berani mau bus ya bisa saja, tapi mungkin enak pakai Uber gitu ya. Jangan juga nggak mahal juga. Karena dolar tuh sekarang lagi, dulu 3 tahun yang lalu $1 3,2 atau 3,3 soles, sekarang sudah 3,7 atau 4 soles gitu. San Juan de Cure sama itu saya tidak pernah dengar, nanti saya cari, tapi itu mungkin apa namanya jauh dari, termasuk Lima, tapi sebenarnya seperti kayak kita Depok gitu ya, atau masih jauh lah, apa di luar Jakarta. Jadi lebih di daerah Depok begitu ya, agak luar. Ya agak jauh ya. Kota Lima. Oke, kita langsung ke Mbak Yuni Astuti yang ada di Blora. Izin bertanya Ibu, ini saya bacakan kan hanya ada 4 menit. Bagaimana pendidikan perawat di Peru Ibu? Apakah harus melalui pendidikan sarjana atau bagaimana? Adakah warga Indonesia yang bekerja sebagai perawat di Peru? Jadi Mbak Yuni Astuti ini dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang di kampusnya ini menelurkan banyak sarjana perawat yang nantinya juga bisa sebenarnya disalurkan ke luar negeri. Tapi mungkin dengan bahasa Spanyol mungkin agak susah begitu ya, kalau dengan bahasa Inggris mungkin lebih mudah lagi. Bagaimana ya, Ibu? Satu, kalau untuk penyaluran perawat ya memang mungkin Peru belum membutuhkan ya. Karena mungkin seperti Jepang, karena sudah banyak orang tuanya, atau di Eropa gitu ya. Karena orang Eropa tidak mau lagi kerja sebagai perawat misalnya kan begitu ya, berkurang lebih, jadi membutuhkan. Kalau Peru enggak, tapi tentu sekolah perawat ada, mereka harus ada sekolahnya. Saya kira tidak sarjana ya, tapi ada sekolah perawatnya. Jadi di sini lebih, misalnya kalau import obat itu juga harus lewat Menkesnya semua,
semua diatur. Kita ke Susi Kori Utami. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dubes, bagaimana proses belajar mengajar di Peru dan Bolivia selama pandemi? Apakah masih online? Sudah masuk? Sama, ya mereka masih online gitu ya, sama juga sudah hampir 1,5 tahun mereka tetap online. Cuma yang saya melihat ada bagusnya gitu bahwa pemerintahnya itu memberikan laptop ke guru-guru gitu ya, terus kemudian juga dimudahkan internetnya begitu ya. Di sini juga masih banyak orang miskin. Tapi gurunya yang diberikan amunisi gitu ya, laptopnya. Kemudian juga kalau di provinsi ada tempat yang memang mungkin mereka bisa kumpul ya. Tapi kalau di Kota Lima, karena di Kota Lima banyak juga lebih terjamin ya, orangnya mungkin lebih kaya, jadi mereka punya internet sendiri lah. Guru-gurunya juga pakai internet masih mungkin ke depan lagi dipikirkan untuk bisa. Ibu Dubes, ini ada pertanyaan dari Bapak Mas Muhammad Yunus dari Kompasiana Malang dari Bolang. Tapi tadi sepertinya sudah diceritakan Ibu. Jadi Ibu Estela, Indonesia punya Bali. Kalau Peru dan Bolivia, apakah destinasi wisata yang paling populer? Tadi disebutkan Machu Picchu ya. Kemudian mungkin Ibu bisa menceritakan destinasi wisata favorit budaya dan kulinernya. Makanan terfavorit apa ya Bu di Peru 5? Makanan yang terkenal itu untuk Peru, mereka selalu mengenalkan ceviche. Ceviche itu dari pesisir gitu ya, karena seperti ikan mentah gitu ya, tapi dikasih lemon gitu, terus ada jagungnya gitu. Jadi itu yang terkenal. Tapi mereka banyak ada romo saltado gitu ya. Itu juga daging sebenarnya seperti steak, tapi kentang. Nah, kenapa orang Peru banyak gemuk gitu ya? Karena mereka makanannya selain daging, terus misalnya lucunya gitu. Jadi kalau kita kan di Jerman mungkin di Eropa daging sama kentang cukup, tapi mereka kasih nasi lagi, tambah sedikit jagung. Jadi mereka karbonya banyak sekali dan mereka pemakan roti gitu ya. Lomo saltado, ada ceviche yang terkenal, terus ikan-ikannya gitu ya, campuran namanya apa ya? Jadi calamari, udang sama ikan itu digoreng pakai ini apa namanya, pakai tepung gitu. Jadi kulinernya buat kita enak sih, untuk mulut kita lumayan bisa ini, bukan bisa lagi tapi enak, maksudnya cocok lah, masih cocok gitu. Karena mereka pakai bawang putih, pakai bawang merah, pakai lemon, jadi dan mereka punya kunyit tidak, ginger punya gitu ya, laos serai juga, jadi hampir sama ya. Jadi singkat saja Ibu, dari Ahmad Damanhuri, luar biasa tingkat kepatuhan orang Peru terhadap prokes. Yang jadi pertanyaan saya pada Ibu Dubes, selama pandemi itu apa negaranya menanggung beban hidup rakyatnya? Mungkin ada sokongan ekonomi untuk mereka pengangguran atau mereka yang kesulitan ekonomi selama pandemi, Ibu? Menanggung beban apa? Selama pandemi. Jadi kan mereka tidak boleh bekerja. Jadi mungkin secara ekonomi ada support. Kalau di Jerman kan misalnya 300 euro per bulan misalnya seperti itu. Apakah di Peru dan Bolivia seperti itu? Singkat saja Ibu. Iya, tadi saya bilang kalau yang saya tahu karena saya di Peru ya, jadi mereka pada awal-awal pertama mereka dikasih $100, terutama untuk orang miskin dan orang lansia, $100. Kemudian di bulan berikutnya $100 lagi, jadi $200 ya. Mereka dikasih bantuan dan kemudian UKM-nya juga mereka disupport atau perusahaannya gitu ya, mereka dihimbau atau tidak dilarang sih, dihimbau untuk tidak memecat pegawainya karena waktu itu kan pegawainya tidak boleh bekerja ya, dan juga mereka dikasih subsidi, misalnya utangnya bayarnya ditunggakin dulu, listriknya kemudian dikasih kredit dan sebagainya. Jadi ada bantuan untuk UKM supaya mereka bisa mempekerjakan pegawainya dan juga bisa tumbuh gitu. Jadi ada subsidinya ada. Ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian dari Amin Irsad, saya izin bertanya, apakah di Peru juga menggunakan kebijakan semacam PPKM yang ada di Indonesia? Tadi Ibu sudah menjelaskan. Mungkin sebelum kita tutup acara, Bapak Dr. Nur Hidayat, masih ada ganjalan setelah tadi diceritakan Ibu tentang pertanyaan tadi tentang presiden yang SD ya. Mungkin masih ada pertanyaan dari panjenengan yang mungkin belum ditanyakan. Silakan. Mungkin menutup pertanyaan atau barangkali pertanyaan terakhir ya, Ibu nampaknya sudah capek menjawab sekian banyak pertanyaan. Iya Pak, menarik sih. Tadi Bu Dubes sudah menjelaskan mengenai ini ya, sedikit hal yang berkaitan dengan sejarah Spanyol, sehingga di Spanyol itu kalau dari sisi ethnicity itu ada
orang Eropa, orang Spanyol, kemudian diceritakan tadi orang-orang Arab ya dari mungkin Mediterania ya mungkin ya. Kemudian juga orang kulit hitam, orang Cina, kemudian orang Jepang gitu. Kalau digambarkan secara umum begitu Ibu ya dari sejumlah latar belakang etnis itu, kira-kira komposisinya bagaimana ya Bu ya? Misalnya mayoritas itu apakah orang kulit putih atau barangkali yang masih ada kaitan dengan turunan Indian atau mestizo atau kulit hitam atau bagaimana? Barangkali komposisinya apakah seperti di Brasil atau pada waktu yang lalu dengan Ibu Dubes dari Argentina yang menjelaskan kalau Argentina banyak orang Eropanya. Kalau di Peru itu gambarannya seperti apa Ibu? Kalau secara umum katakan. Memang beda dengan Chili atau Argentina yang lebih banyak orang putihnya, kulit putih. Kalau kita mestizonya lebih banyak. Kebetulan saya tidak punya persenan, tapi kulit putihnya mungkin 5% atau apa ya, tapi lebih banyak mestizonya, campuran, dan juga orang Inkanya gitu ya. Kemudian maksudnya orang yang asli. Hitamnya hanya sedikit, kemudian yang lainnya adalah Cina dan Jepang itu juga mungkin 2% atau apa. Tapi itu sebabnya saya bilang saya di sini merasa comfortable karena kulitnya sama ya. Beda kalau di Argentina mungkin lebih putih, di sini hanya yang kulit putih banyaknya itu di Kota Lima karena mereka pusat keuangan gitu ya, mereka banyak kaya atau mereka kerja punya tempat-tempat di daerah tapi mereka terus kemudian tinggalnya di Kota Lima. Jadi lebih banyak kulit mestizo dan asli. Itu sebabnya kenapa Castillo menang, karena selalu biasanya orang kulit putih yang jadi presiden, jadi menteri. Tapi sekarang saya lihat sudah di parlemen juga sudah cukup banyak campuran dan mereka tidak ada ya secara terang-terangan rasis itu tidak ada seperti kayak Amerika gitu, nggak ada. Cuma mereka saya suka lihat misalnya ya kalau saya suka jalan kaki ke kantor gitu ya, karena kesempatan di Peru untuk jalan kaki ya, udaranya juga cukup bagus mungkin kayak di Eropa. Itu yang pekerja misalnya pekerja di bawah-bawah itu banyak kan orang yang campuran lah, sementara yang punya bank, punya toko, punya apa itu yang kulit putih. Ya mungkin di Eropa juga gitu ya, orang yang berkulit ini jadi untuk yang pembantu, supir, tukang kebun kayak gitu-gitulah ya mungkin, atau di suster campuran gitu. Terima kasih sekali Pak Dr. Nur Hidayat. Ini sebenarnya hanya 1,5 jam, kita sudah molor 2 jam 5 menit. Saking menariknya, saya bingung potongnya bagian mana ini ya, karena menarik Peru dan Bolivia. Jadi terima kasih sekali juga untuk Pensosbud dari KBRI Peru, Bapak Arvin yang sudah mempersiapkan presentasi Ibu yang sangat menarik sekali untuk ditampilkan hari ini dan dibagi kepada traveler serta masyarakat umum, mahasiswa dan para dosen dari UPGRIS Semarang. Dan sebelum kita berpisah, sembari menunggu semua menyalakan video untuk foto bersama sebagai dokumentasi, saya ingin mencuplik beberapa apa yang sudah dibicarakan Ibu selama presentasi tadi. Silakan dinyalakan videonya satu persatu supaya kelihatan penampakan dari siapa saja yang hadir pada hari ini untuk berdiskusi dengan Ibu Dubes Estela de Lima. Jadi di Peru adalah bahasa Spanyol yang digunakan, jadi meskipun bahasa Inggris adalah bahasa internasional, alangkah baiknya bagi teman-teman semua yang ada di sini untuk semakin meningkatkan kemampuan berbahasa asing, tidak hanya bahasa Inggris. Setidaknya ada 1 sampai 2, 3 bahasa asing lain selain bahasa Inggris yang dikuasai, supaya bisa malang melintang di seluruh dunia, bisa go international seperti ke Peru dan Bolivia. Kemudian tadi diceritakan juga tentang tempat wisata Machu Picchu, di mana ada suku Inca dan seterusnya. Dan KBRI sendiri melakukan sistem shift untuk bekerja selama pandemi. Kemudian Ibu Dubes Estela juga menceritakan tentang bagaimana pembatasan yang ada di Peru dan Bolivia sehubungan dengan adanya pandemi. Jadi lebih tertib daripada di Indonesia. Saya sendiri juga kadang malu dan takut ya kalau Indonesia ketimbang di negeri orang di Jerman misalnya yang memang sangat patuh sekali. Tanpa pandemi pun orang jaga jaraknya udah jauh. Apalagi kalau ada corona tambah jauh lagi gitu ya. Nggak kayak kita gitu ngelumpuk gitu ya, mengumpul. Sedangkan beberapa negara di Eropa sendiri sudah merupakan daerah hijau. Semoga Indonesia segera akan menyusul menjadi daerah hijau supaya kalau kita yang dari luar negeri diaspora pulang tuh tidak khawatir dan lebih mempermudah proses perjalanan.
terima kasih sekali untuk kehadiran semuanya yang ada di sini, khususnya dari KBRI 5, Ibu Dubes dan Bapak Arvin dari Pensosput, dan Bapak Dr. Nur Hidayat, serta Laila dan Budiman ya, yang menjadi volunteer dari International Office, termasuk traveler dari komunitas Traveler Compasiona Koteka, mahasiswa dan dosen di UBRIS, dan masyarakat umum yang bergabung di sini, termasuk admin dari Koteka sendiri. Saya Gana Stegman, terima kasih atas semuanya. Baik, demikian diskusi kita, presentasi Ibu Dubes dari 5, KBRI 5, yang telah disampaikan tentang situasi pandemi dan sekilas 5. Saya Gana Stegman di Jerman mengucapkan selamat malam kepada yang ada di Indonesia, selamat sore yang ada di Jerman, dan yang ada di 5 seperti Ibu Dubes dan Bapak Arvin masih pagi atau siang ya. Semoga kita ada kesempatan lain lagi untuk disambung. Tadi sudah ada yang mengatakan harus ada sesi kedua untuk perbincangan dengan Ibu Dubes Estela sehubungan dengan Peru yang sangat menarik. Tapi kita masih banyak antri KBRI yang lain. Kita akan pikirkan tahun 2022. Semoga masih ada kesempatan dan rezeki kita untuk bergabung di Zoom Koteka Talk di kesempatan yang lain. Baik, selamat berakhir pekan. Semoga hari ini menyenangkan dan memberikan manfaat serta inspirasi, khususnya apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Dubes sehubungan dengan pengalaman beliau, sehubungan dengan apa saja yang ada di presentasi beliau yang disiapkan oleh Pensosput dari KBRI 5. Baik, silahkan meninggalkan ruangan dan kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan sepertinya kita akan ke Budapest, Hungaria untuk menyimak bagaimana seorang peserta Dharma Siswa yang dikirimkan ke Indonesia dan belajar membatik dan membuka butik batik yang ada di Budapest. Ini merupakan inspirasi bagus bagi kita semua. Kalau kita yang punya batik saja tidak pernah belajar, mungkin harus lebih mengembangkan diri seperti orang-orang asing, bule yang justru mereka melebihi kita yang mempunyai tradisi Indonesia sendiri. Baik, silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih sekali lagi Ibu Dubes Estela. Terima kasih sekali Mbak Gana dan Hidayat. Selamat berakhir pekan. Semua. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat semuanya dan bahagia. Terima kasih untuk kasih hari ini. Sampai jumpa semuanya. Ya. Meninggalkan ruangan. Terima kasih, Arvin. Matur nuwun, Pak